はい、皆さん、こんにちは。今日のtema第nikah no Minna no Nihongo des. Oke, hari ini kita akan membahas bab 2 dari Minna no Nihongo, yaitu dengan tema kata tunjuk benda. Baik, kita mulai. Yang pertama itu ada penggunaan kore, sore, are. Diikuti wa, diikuti kata benda sebagai objek, lalu diakhiri dengan des. Kata benda di sini ini wajib berupa benda, baik itu berupa buku, kamus, meja, dan lain-lain. Pola kalimat ini berarti ini atau itu adalah kata benda yang berupa benda. Oke. Kore itu memiliki arti ini, di mana posisi benda itu berada di dekat pembicara. Lalu ada sore yang berarti itu, yang mana posisi benda berada di dekat lawan bicara. Kemudian ada juga are yang berarti itu, namun eh, posisi benda itu berada jauh dari pembicara dan lawan bicara. Oke, bisa dilihat dari gambar ini. Di sebelah kiri ini adalah pembicara, sedangkan di sebelah kanan ini adalah lawan bicaranya. Perhatikan benda di sini. Benda di sini berupa tas ya. Oke, tas di sini di gambar yang pertama itu ada di dekat pembicara, maka menggunakan kore. Lalu di gambar yang kedua, tasnya itu berada di dekat lawan bicara, maka menggunakan sore. Lalu di gambar ketiga, posisi tas ini itu jauh dari pembicara dan lawan bicara, makanya menggunakan are. Kemudian contohnya di sini pertama ada korewa tsukue desu, yang berarti ini adalah meja. Penggunaan kore di sini menunjukkan bahwa tsukue atau meja itu posisinya berada di dekat pembicara. Kemudian yang nomor dua itu ada sorewa shinbun desu, yang berarti itu adalah koran. Oke, penggunaan sore di sini berarti posisi shinbun atau koran itu berada di dekat lawan bicara. Yang ketiga ada arewa kabang desu, yang berarti itu adalah tas. Berarti penggunaan ari ini menunjukkan bahwa posisi kabang atau tas itu jauh dari pembicara dan lawan bicara. Kemudian pola kalimat yang kedua itu ada penggunaan kore, sore, are diikuti wa, kemudian kata benda diikuti dengan desuka, lalu diikuti kata benda lagi dan diakhiri dengan deska lagi. Oke, penggunaan kata benda di sini. Oke, posisi kata benda A dan kata benda B itu persis atau mirip untuk penggunaan pola kalimat nani nani deska, nani nani deska. Oke, kemudian arti dari pola kalimat ini sendiri itu adalah apakah ini atau itu adalah A atau B. Oke. Perlu diperhatikan A dan B ini persis atau mirip, maka pola kalimat ini bisa digunakan. Oke. Bisa dilihat dari penjelasan berikut. Nani nanika, nani nanika. Itu merupakan kalimat tanya yang memberikan pilihan yang lebih dari dua. Lalu lawan bicara itu diminta untuk memilih jawaban yang benar. Jadi pola kalimat ini digunakan ketika pembicara ingin memastikan jawabannya karena dia merasa ragu. Oke, bisa dilihat di contohnya. Yang pertama ini ada korewa a desu ka, o desu ka, yang berarti apakah ini A atau O. Oke. Kalau dilihat dari contoh ini, berarti pengguna itu ragu penulisan dari huruf A dan O karena terlihat mirip. Lalu dijawablah dengan korewa O des. Ini adalah O jika itu jawabannya O. Tapi kalau jawabannya A, tinggal ganti O di sini menjadi A. Jadinya korewa A des. Ini adalah A. Begitu. Kemudian pola kalimat yang ketiga itu ada kore.
sore, are, diikuti wa, diikuti kata benda spesifik, diikuti no, kata benda inti diakhiri dengan des. Sebenarnya pola ini sudah kita pelajari di bab 1, cuman yang membedakan itu arti dari penggunaan no-nya. Kalau di bab ini, pola kalimat ini punya arti ini atau itu adalah B tentang atau punya A. Kalau di bab 1 kan kita pelajarinya penggunaan no-nya itu dari atau punya. Tapi kalau di bab 2 ini, no-nya itu memiliki arti tentang atau punya. Fungsi dari no-nya itu masih sama untuk menspesifikkan dua kata benda atau lebih ya. Oke, yang pertama itu ada benda sebagai kata benda spesifiknya, diikuti no, dan kata benda inti. Wajib benda ya di sini. Maka pola yang ini punya arti tentang. Contohnya, yaitu kore wa komputa no hong desu. Yang berarti ini adalah buku tentang komputer. Hong di sini atau buku itu sebagai kata benda inti. Sedangkan komputer di sini itu sebagai bendanya, sebagai kata benda spesifiknya ya. Jadi no di sini punya arti tentang. Kenapa saya kasih tanda kurung? Karena ini opsional, bisa disebutkan, bisa tidak. Diartikan ini adalah buku komputer, itu pun juga bisa. Atau juga bisa diartikan seperti di contohnya, yaitu ini adalah buku tentang komputer, itu pun juga bisa. Kemudian yang kedua itu ada orang diikuti no, diikuti kata benda inti yang memiliki arti punya. Oke, contohnya itu ada sore wa wansang no hong desu. Yang berarti itu adalah buku punya Wan. Oke, berarti hong ini sebagai kata benda inti dan wangsang ini sebagai kata benda spesifik yang berupa orang. Baik, berikutnya ada penggunaan kore, sore, are, diikuti wa, diikuti kata benda berupa orang, diikuti no, diakhiri dengan des. Sebenarnya pola kalimat ini sama seperti pola kalimat sebelumnya. Cuman bedanya setelah no tidak diikuti kata benda lainnya, tapi langsung diakhiri dengan des. Oke, yang berarti itu ini atau itu adalah punya kata benda orang. Jadi no di sini itu menerangkan kepemilikan atau punya ya. Makanya wajib berupa orang kata bendanya. Oke. Oke, ini penjelasannya. No itu bisa digunakan sebelum des tanpa menambahkan kata benda selanjutnya apabila pembicara dan lawan bicara itu tahu benda apa yang sedang dibicarakan. Jadi penggunaan pola kalimat ini itu wajib hukumnya ya. Pembicara dan lawan bicara tahu konteks benda apa yang sedang dibicarakan. Oke, contohnya di sini ada arewa kimura-san no desu. Yang berarti itu adalah punya Kimura. Bisa jadi pembicara dan lawan bicara itu sedang ngobrolin meja, atau buku, atau kamus, atau yang lainnya. Kemudian contoh yang kedua itu ada korewa watashi no desu. Yang berarti ini adalah punya saya. Bisa jadi pembicara dan lawan bicara itu lagi ngomongin buku atau payung atau yang lainnya. Oke. Baik, berikutnya itu ada penggunaan kono, sono, ano, diikuti kata benda yang berupa benda atau orang, diikuti dengan wa, lalu nani nani des. Baik, yang diartikan kata benda berupa benda atau orang, ini atau itu adalah titik-titik. Oke, kono itu artinya ini, tapi dia itu untuk menerangkan benda atau orang yang berada di dekat pembicara. Lalu sono berarti itu,
untuk menerangkan benda atau orang yang berada dekat dari lawan bicara. Lalu ada ano yang berarti itu untuk menerangkan benda atau orang yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Bisa dilihat dari gambar ini, yang sebelah kiri ini adalah pembicara ya yang sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu ada lawan bicaranya. Benda yang digunakan dalam gambar ini adalah tas. Kita perhatikan posisi tasnya ada di mana. Yang pertama, ini tasnya berada di dekat pembicara, maka menggunakan kono. Lalu di gambar kedua, tasnya ada di dekat lawan bicara, maka pakainya sono. Lalu yang ketiga, ini posisi tasnya berada jauh dari pembicara dan lawan bicara, makanya pakainya ano. Contoh nih, contohnya ya. Oke, yang pertama itu ada sono hito wa kimura sang des, yang berarti orang itu adalah Kimura. Yang kedua itu ada ano kabang wa kirei des, yang berarti tas itu adalah opsional cantik, atau bisa juga langsung tas itu cantik. Oke, jadi penggunaan kono sono ano ini itu untuk menerangkan kata benda berikutnya. Jadi kono sono ano itu tidak bisa berdiri sendiri, wajib diikuti kata benda lagi. Karena fungsi dari kono sono ano itu untuk menerangkan sebuah kata benda. Baik, berikutnya itu ada penggunaan kono sono ano diikuti kata benda berupa benda, lalu diikuti wa, diikuti lagi kata benda berupa orang, diikuti no, dan diakhiri dengan des. Ini juga sama dengan pola kalimat sebelumnya, yang kore sore are tadi. Cuman yang membedakan adalah di sini ada kata benda lagi, tapi dia berupa benda. Ya, oke. No di sini itu mempunyai arti punya. Nah, menunjukkan kepemilikan. Dan kata benda sebelum no ini wajib orang. Jadi kalau diartikan kata benda berupa benda, ini atau itu, adalah punya kata benda orang. Oke, contohnya yang pertama ada sono hong wa kimura sang no des. Berarti di sini tuh lagi ngomongin hong. Hong, sono hong, buku itu. Buku itu punya Kimura. Nah, no di sini menunjukkan kepemilikan dari buku itu. Yang kedua itu ada ano kabang wa sensei no desu, yang berarti tas itu adalah punya guru. Jadi yang lagi diobrolin adalah tas itu. Punya siapa? Punya guru. Kemudian perbedaan dari kore sore are dan kono sono ano. Yang pertama, kore sore are itu menunjukkan kata benda sendiri, kata benda sebagai kata tunjuk penggantinya. Oke. Makanya setelah kore sore are di sini tidak diikuti kata benda, melainkan langsung diikuti dengan partikel baru kata benda lainnya. Karena kore sore are itu sendiri berfungsi sebagai kata benda. Oke. Yang berikutnya itu ada kono sono ano. Fungsinya itu untuk menerangkan kata benda. Jadi dia sebagai keterangan aja. Dan wajib hukumnya diikuti kata benda lagi. Karena kono sono ano itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi wajib diikuti kata benda lagi, baru diikuti dengan partikel. Itu perbedaan antara kore sore are dan kono sono ano. Oke. Berikutnya ini ada latihan soal nih buat teman-teman, bisa untuk diterjemahkan ke Jepang atau sebaliknya. Bisa dijawab di kolom komentar apabila teman-teman ingin mengerjakan latihan soal ini. Oke. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, pembahasan dari bab 3. Terima kasih yang sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.